Assalamualaikum bidayatul Islam tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukanlah hati-hati kami semua, wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah hubungan di antara kami semua, wahdina subulas salam, dan tunjukilah kami jalan keselamatan dari sisi. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jemaah sidang salat Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata yang terus kita ucapkan karena kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang mengucapkan alhamdulillah itu adalah orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, kata Imam Ghazali, itu sudahlah barang pasti dia akan mendahulukan yang dicintainya. Sehingga orang yang senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah lewat lisannya, berarti dia mendahulukan segala pujian kepada Allah daripada segala proses yang dia lakukan dan nantinya akan didapatkan dari manusia. Memang betul dia berusaha, memang betul dia berikhtiar, tapi dia mengembalikan semua pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ketika kita berbicara tentang syukur, paling tidak ada 3. At-tasdiqu bil qalbi, at-talaffuzu bin niyya, wal amalus salih. Kalau kita itu baru disebut syukur, bukan hanya ketika kita mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi ketika kita membenarkan dari hati bahwa apa yang aku dapatkan saat sekarang ini bukan dari Allah, lalu kita mengungkapkan kebenaran itu lewat lisan. Kita agungkan Allah lewat lisan kita. Karena yang namanya pujian, yang namanya doa, apapun itu, barulah terjadi kalau diucapkan. Ada orang misalnya masuk masjid. Doa masuk masjid apa anak-anak? Anak-anak apa doa masuk masjid? Bismika? Bismika? Doa masuk masjid apa? Allahumma laka sum la. Allahumma tahli abwaba. Ini harus sering ke masjid, harus hafal doanya. Cemana kata orang Medan kan? Allahumma tahli abwaba rahmat. Mungkin kita hafal, tapi tidak termasuk doa. Kenapa? Hafal doang, diamalin kagak, diamalin tidak. Maka melangkah kaki kanan, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bisa angkat tangan, bagus. Enggak angkat tangan, cukup melangkah, baca doa, tidak ada masalah. Keluar masjid pun seperti itu, sempatkan kaki kirinya melangkah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Subhanallah. Jadi doa. Coba, dari hal-hal kecil seperti ini akan menjadi sebuah hal pembuktian bahwa kita itu mengamalkan apa yang kita miliki. Yang ketiga, kata para ulama, bahwa kita barulah disebut bersyukur kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengerjakan amal saleh. Baru disebut dengan bersyukur. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Ini waktunya berapa nih Pak Agung? 5 menit akultum ya. Kuliah 7 menit gitu ya. Masya Allah. Berikutnya mari kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dilapangkan hatinya, dibukakan pikirannya untuk terus senantiasa mempelajari sunnah-sunnah Nabi agar kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membawakan sebuah ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita, yaitu surah At-Tin. Surat apa nak? At-Tin. Apa artinya At-Tin? Buah tin. Subhanallah. Siapa yang jawab? Siapa yang nama kamu siapa? Siapa namanya ini? Adanya Afan namanya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Buatin. Ya. Tapi menariknya, di surah At-Tin itu tidak hanya berbicara tentang buah tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ulama beda pendapat tentang penafsiran sumpah di surah At-Tin. Ada yang mengatakan bahwa wat-tini waz-zaitun ini artinya adalah tempat di mana Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Isa alaihi salatu wassalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah akan tempat tersebut. Yang kedua, di sini ini adalah tempat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin, maksudnya di sini baladnya Nabi. Apa negaranya Nabi? Mekah, tempat diturunkannya Al-Qur'an. Maka ada ulama berpendapat bahwa watini wazaitun wa turi sinin, ya, wa hadzal baladil amin itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat diturunkannya kitab Taurat, kemudian kitab Injil dan juga kitab Al-Qur'anul Karim. Tapi saya tidak ingin membahas itu tentunya karena itu sangat panjang. Tetapi lihat ayat selanjutnya. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah tiba-tiba potong. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba sama-sama kita resapi ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Sungguh manusia itu telah aku ciptakan dalam keadaan yang ahsani taqwim, yang paling sempurna. Di ayat lain Allah katakan bahwa penciptaan manusia itu dalam keadaan seimbang, nggak ada yang lebih. Maka kesempurnaan manusia itulah ada pada 3 hal. Allah ciptakan kepada diri kita ini ruhan, ada ruh. Yang kedua, khalaqal insana bijasadin, ada jasadnya. Yang ketiga, khalaqal insana biuqulin, ada akalnya. Ada ruh, ada jasad, ada akal. Kalau 3-tiganya sudah disempurnakan, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syams dan Allah bersumpah atas 3 hal ini ketika sudah disatukan. Allah sebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang disempurnakan padanya. Yang disempurnakan padanya adalah apa? Ada ruh, ada jasad, ada akal. Apa yang isinya di dalam nafs itu atau dalam bahasa kita jiwa. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu ada 2 hal, ada fujur, ada takwa. Ada keburukan, ada ketakwaan. Ketakwaan itu akan muncul kalau kita tahu bahwa fujur itu buruk. Maka ketakwaan itu akan semakin muncul. Saya kasih contoh. Ada orang di masjid mengaku bertakwa, sholat, baca Quran, subhanallah, menjalankan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu belum disebut bertakwa. Kapan takwanya itu betul-betul menjadi hakikat takwa? Saat takwa itu mampu menghindarkan dirinya dari yang namanya fujur. Jadi kalau ada orang sholat, tapi pulang dari masjid, pakai sandal orang, itu bertakwa atau tidak? Belum bertakwa. Kenapa? Karena dia baru mampu baik, tapi belum mampu menahan diri dari keburukan. Ada orang puasa, tetapi jam 12 siang menjelang sore-sore, bahkan habis asar, kumpul depan rumah, habis waktunya, menunggu waktu buka puasa, alasannya ngabuburit, tapi menceritakan keburukan orang lain. Apakah puasanya sedang bertakwa? Jawabannya tidak. Karena dia baru mampu menjalankan kebaikan, belum mampu mencegah dirinya dari keburukan.
Apa sih ganjaran orang-orang yang menjaga kesucian hatinya? Karena kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang lahir dalam bumi ini, dalam dunia ini, semua sudah diambilkan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan, wa id akhadallahu mitsaqa bani Adam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada anak cucu Adam. Ketika kapan? Ketika dalam rahim ibunya. Disebutkan nanti bahwa bapak ibu-ibu semuanya sahabat-sahabat Al-Jannah bisa buka surah Al-Hajj ayat 5. Baca di situ kita akan temukan proses penciptaan manusia mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 kali 3 berapa? 120 hari. Alias sekitar berapa bulan? 4 bulan. Di situ akan diceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia dan memendekkan usia. Bahkan nanti ada namanya orang-orang yang sampai kepada arzalil umur. Saya ulangi, arzalil umur. Usianya panjang sekali, tetapi bikin susah keluarganya. Usianya lama sekali, tapi tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya, justru menambah keburukan dan keburukan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tidak terlalu jauh daripada itu semua, tapi saya ingin katakan bahwa orang yang mampu menjaga dirinya, keseimbangan pada dirinya, ketakwaan pada dirinya, kesucian pada dirinya, walau mungkin kebaikannya sedikit, walau sedikit, tapi menghindari yang namanya dosa dan maksiat, namanya fujur, maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah menanglah orang-orang yang mensucikan diri. Sebaliknya orang yang walaupun kebaikannya banyak, tetapi keburukannya pun juga banyak. Ada istilah kata pepatah yang selalu saya sampaikan pada setiap kali kesempatan. Kaifa ta'sillah wa anta fi sabilillah. Bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau berada di jalan Allah? Wahai hamba Allah yang berpuasa hari ini, kok bisa engkau di satu sisi menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi kau berkhianat kepada Allah? Wahai hari ini yang hamba Allah Subhanahu wa taala rajin melaksanakan ibadah salat, kenapa bisa engkau menghadap Allah tapi di hatimu bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang seperti ini walaupun banyak kebaikannya tapi tidak mampu menjaga dirinya dari keburukan, waqad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya tersebut. Baik, Ustaz, katanya Al-Quran itu ilmiah. Boleh nggak saya minta bukti kalau Al-Quran itu betul-betul menceritakan tentang penciptaan manusia yang penuh dengan keseimbangan? Coba semuanya lihat jarinya. Buat jengkal seperti ini. Ini Al-Quran sudah turun sejak kapan? Tetapi Al-Quran menggambarkan tentang keseimbangan pada diri kita. Kita akan ukur. Di Al-Quran akan diceritakan bahwa semuanya ini seimbang. Bahwa satu jengkal jari kita ini dari pertama kali ujung rambut tumbuh sampai di ujung dagu kita semuanya satu jengkal. Coba lihat, ada yang lebih dari satu jengkal, Pak? Atau ada yang dua jengkal mungkin? Atau ada yang kurang? Wah, repot tuh kalau kurang tuh. Masya Allah. Ya, baik. Lalu kemudian kalau kita mau lihat lagi bagaimana keseimbangan kita akan temukan dari tubuh kita ke ujung kaki kita itu satu jengkal juga. Subhanallah. Kita akan temukan lagi antara ini hasta kita dari punggung sampai ke lutut kita satu hasta. Siapa yang mengukur ini? Siapa yang menciptakan ini? Bukankah ini bisa bertambah lebih panjang? Bukankah tangan kita bisa lebih panjang lagi? Dan sebagainya dan sebagainya. Semua yang menjaga keseimbangan dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut ini jenis rambut juga. Alis ini juga rambut. Mata ini juga rambut. Semuanya berbentuk rambut. Tetapi semua tertakar proses pertumbuhannya dalam tubuh kita semua. Itu tandanya alam ini, hidup ini tidak berjalan begitu saja. Maka suatu ketika seorang ilmuwan yang begitu besar terkenal sampai di titik ujung penemuannya, dia mengatakan bahwa yang sulit dipahami di dalam dunia ini adalah kenapa dia bisa dipahami. Perkataan ini diucapkan oleh Albert Einstein. Bahwa dokter memang bisa menyembuhkan. Ketika ada orang sakit, kita akan datang ke dokter. Dokter, tolong ini tangan saya luka. Kira-kira dokter akan berkata apa? Baik, kita akan bersihkan, lalu kita akan jahit supaya sel-selnya menyatu di dalam. Kita akan tanya ke dokter,
Sel-sel apa yang akan menyatu ya dokter? Sel-sel baru. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dokter. Siapa yang menumbuhkan dan menggerakkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita? Hanya orang beriman yang bisa menjawabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari menjaga keseimbangan hidup dalam diri kita ini agar kita senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kesucian dalam hidup kita ini. Kalau kita suci, insya Allah doa kita walaupun tidak banyak sampai kepada Allah. Bahkan mungkin kita belum berdoa, Allah sudah penuhi kebutuhan kita. Itu yang Allah katakan, qad aflaha, jaminan sertifikat bahwa kalau kamu berhasil menjaga dirimu dari keburukan, aku yang akan memberikan kemenangan kesucian itu padamu. Hari ini bisa jadi wahai para ayah, bukan doamu yang kurang. Wahai para ayah, bukan sekolahmu yang kurang mahal untuk anakmu. Wahai para ibu, bukan doamu di setiap duha, di setiap malam, dalam tetesan air matamu yang kurang untuk mendidik anakmu agar jadi baik. Tapi bisa jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada penghalang kita untuk sampai kepada Allah, sehingga itu yang membuat kita tidak dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita semua diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Itu saja yang bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampai sholat taraweh karena saya harus ke Bekasi jam 9 ada jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih banyak, subhanallah, Al-Ja'inna ini betul-betul menjadi bunga dalam dakwah saya. Saya kemarin baru ngisi di SCBD. Saya tidak kenal orangnya. Saya tidak pernah ketemu, bahkan namanya saya tidak pernah dengar. Tiba-tiba ketika sampai, Ibu dapat nomor saya dari mana? Kenal saya dari mana? Saya sering dengar Pak Ustadz katanya di musola saya. Subhanallah. Dan dia orang Maharaja. Subhanallah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di musola ini tidak hanya sampai pada musola ini saja atau Maharaja ini saja, tapi betul-betul sampai manfaatnya ke seluruh umat insya Allah ta'ala. Belum lagi saya melihat subhanallah, ya anak-anak kita mulai ramai di masjid. Tidak apa-apa, biarkan. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita tidaklah jauh dari masjid, supaya itu menjadi benteng, lebih senang ke masjid daripada tempat-tempat yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.